Oke, kali ini kita punya sebuah cerita berita yang cukup heboh dari Mesir. Seorang ulama terkemuka ditangkap gara-gara sebuah video. Nah, ini bukan sekedar berita kriminal biasa, tapi ini adalah kisah tentang bagaimana warisan kuno dan keyakinan modern bisa bertabrakan, dengan sebuah museum megah sebagai pusatnya. Biar kita semua paham ceritanya dari A sampai Z, ini dia yang bakal kita bahas. Mulai dari penangkapannya, lalu kita bedah video yang jadi sumber masalah, kita lihat gimana kemarahan publik meledak, konfirmasi dari pihak berwajib, dan terakhir kita akan coba mengerti inti konfliknya, warisan versus keyakinan. Oke, kita mulai dari awal banget ya, dari momen penangkapannya yang menjadi pemicu berita ini. Nah, jadi tokoh sentralnya di sini itu Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau ini seorang ulama yang cukup dikenal, dan ceritanya, menurut pengacaranya, beliau ini ditahan oleh aparat keamanan langsung di rumahnya di Provinsi Daqahlia, persis setelah sholat zuhur. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apa yang beliau lakukan sampai harus ditangkap? Nah, ternyata semua ini bermula dari sebuah video yang beliau unggah beberapa hari sebelumnya. Sebuah video yang ternyata menyentuh titik paling sensitif bangsa Mesir. Sekarang, mari kita bahas video yang menyulut api kontroversi ini. Ini dia inti masalahnya. Jadi, dalam video itu, Syekh Al-Adawi mengkritik habis-habisan Grand Egyptian Museum yang baru. Tapi bukan kritik biasa. Beliau menggambarkan artefak-artefak kuno di sana dengan cara yang dianggap sangat menyinggung oleh banyak orang. Baginya, itu bukan warisan budaya, melainkan simbol kekafiran. Beliau secara langsung memperingatkan masyarakat Mesir untuk tidak terlalu bangga dengan sejarah pra-Islam mereka yang ia sebut sebagai sejarah orang-orang kafir. Kebayangkan, ini pesan yang sangat kuat dan sangat provokatif. Jadi kalau kita rangkum, argumen utama beliau itu begini, benda-benda di museum itu bukan artefak, tapi berhala Firaun. Dan menurutnya, bangga sama hal-hal kayak gitu itu sebuah kesalahan. Beliau bahkan khawatir kalau kebanggaan nasional terhadap peninggalan Firaun bisa merusak kemurnian iman seorang muslim. Disinilah letak benturan utamanya, benar-benar dua cara pandang yang berbeda 180 derajat. Di satu sisi, ada pandangan agama yang melihat semua itu sebagai berhala. Tapi di sisi lain, ada pandangan nasional yang melihatnya sebagai simbol kebesaran peradaban dan identitas bangsa Mesir. Nah, dengan komentar setajam itu, apalagi disampaikan di momen yang sangat spesifik, ya bisa ditebak reaksinya keras dan cepat dari masyarakat. Masalahnya, video ini muncul pas banget momennya sama perayaan besar pembukaan museum baru itu. Ini bukan museum ecek-ecek loh, Grand Egyptian Museum ini proyek mercusuar, simbol kebangkitan Mesir modern. Jadi, pas seluruh bangsa lagi merayakannya, video ini terasa seperti serangan langsung ke jantung kebanggaan nasional mereka. Dan kemarahan publik ini nggak cuma berhenti di media sosial. Nggak butuh waktu lama, langsung berubah jadi tindakan hukum. Warga benar-benar melaporkan beliau langsung ke jaksa penuntut umum. Dari sini, situasinya makin cepat bergulir. Dari yang tadinya cuma drama online, sekarang jadi urusan hukum yang serius banget bagi sang ulama. Coba deh, kita lihat seberapa cepat semuanya terjadi. Hari pertama, video diunggah. Hari kedua, media sosial meledak, semua orang marah. Hari ketiga, udah ada konfirmasi resmi beliau ditangkap. Cuma dalam 3 hari. Konfirmasi ini datang langsung dari pengacaranya, namanya Khaled Al-Masri, setelah dihubungi oleh salah satu putra Syekh Al-Adawi. Walaupun situasinya genting, sang pengacara sempat menyatakan harapannya agar ini bisa jadi masalah yang mudah dan kliennya bisa segera bebas. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Pada intinya, cerita berita ini menyoroti sebuah ketegangan klasik yang terjadi di banyak negara, pertarungan antara warisan sejarah dan keyakinan agama. Jadi, kita melihat dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada kebanggaan nasional atas warisan leluhur yang jadi bagian dari identitas modern. Tapi di sisi lain, ada interpretasi agama yang lebih konservatif yang melihat warisan tersebut sebagai sebuah ancaman. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya kan? Kasus ini bukan hanya tentang Mesir, ini tentang gimana caranya masyarakat di seluruh dunia menyeimbangkan dua hal ini, kebanggaan akan sejarah kuno dengan kepekaan keyakinan modern. Sebuah pertanyaan rumit yang mungkin jawabannya berbeda di setiap negara. Menarik untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.